Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang sangat agung, yang sangat besar, yang membuat manusia menjadi mulia dan terhormat adalah nikmat iman. Nikmat mendapatkan petunjuk dari Allah yang menjadikan kita menjadi iman, memiliki keyakinan, memiliki namanya akidah, yang dengan akidah itu manusia memiliki dasar dan pijakan hidup. Akan mengatakan apa, akan berbuat apa, bersikap seperti apa, tergantung dari iman yang dimilikinya. Maka Allah perintahkan, waskuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a. Dan ingatlah, katakan, nikmatullah alaikum, nikmat Allah yang telah Allah berikan pada kalian, terutama pada masa-masa jahiliyah. Bagi kita jahiliyahnya sebelum kita kenal Islam. Bagi umat Islam ini jahiliyahnya pada masa sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang mesti memiliki namanya masa jahiliyah. Ya. Kulo ya tahu jahiliyah, berarti jenengan ya tahu mesti jahiliyah. Jahil itu bukan berarti bodoh. Jahil itu wong pinter, neng orang mudeng pituduh. Itu namanya kalau masa-masa jahiliyah. Masa dimana kita nggak kenal yang halal seperti apa, nggak kenal yang haram itu mana, nggak kenal ibadah yang sebenarnya, nggak kenal perilaku yang baik yang Allah ridho seperti apa. Maka Allah berikan kepada kita nikmat iman. Nah, yang dengan iman itulah Allah Subhanahu wa taala diantaranya fa'allafa baina qulubikum. Nah, padahal kalian sebelumnya idh kuntum a'da'a, sebelumnya kalian bermusuh-musuh. Lalu dengan diberi iman itu, lalu Allah kemudian fa'allafa baina qulubikum, menjadi jinak, menjadi namanya lembut hati-hati di antara kalian yang semula orang itu bercerai-berai, yang semula orang itu bertikai, yang semua orang itu menganggap orang adalah musuh, itu menjadi saudara. Nah, kalau sing iso nyatukan umat tanpa ragat kejaba iman. Nyatukan kelompok pendukung ini itu anggo duit. Kalau kita nonton di televisi itu anak wong sing dundang yang GBK itu saone 300 lagi mangkat. Kita jadi kumpul di pengajian ini karena kita punya iman. Kita jadi memiliki rasa empati, rasa simpati, sayang bersama karena iman yang mengajarkan. Itulah sesuatu nikmat yang kita mesti syukuri. Orang-orang Arab sebelum Islam, kaum Quraisy sebelum Islam, itu mereka hidup dalam suasana perang. Satu kabilah perang melawan kabilah yang lain. Satu suku melawan suku yang lain. Mereka sama-sama merasa kuat, sama-sama merasa hebat. Belum lagi ketika satu kelompok merasa didolimi, maka mereka memiliki namanya semangat balas dendam. Setelah Islam datang, adanya adalah saling memaafkan, saling menyadari tidak ada untungnya kita bertikai. Memaafkan adalah satu cara untuk bagaimana mengembalikan satu, yaitu pertentangan dan pertikaian. Ketika orang merasa dianiaya, didolimi, dirugikan, tentu sakit hatinya, ingin membalas kerugiannya, ingin membalas sakit hatinya, ingin membalas daripada kegelisahan-kegelisahannya. Ada yang ingin balas dengan namanya membunuh, mengambil, merampas milik orang yang tidak disukainya. Tapi ketika Islam datang, diberi petunjuk, jangan saling mendolimi. Dan seandainya terjadi kedoliman, maka orang yang memberi maaf itu lebih baik daripada orang yang
berbuat aniaya. Akhirnya dari situlah muncul kesatuan di antara kaum muslimin. Berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku, berbeda-beda warna kulit, disatukan dalam iman, di dalam Islam, sehingga sama kaum muslimin itu saling bersaudara. Dengan iman Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, umat Nabi Muhammad, kaum muslimin ini adalah bersaudara. Maka perbaikilah hubungan di antara saudara-saudara kalian. Jika ada mereka bertikai, jika ada di antara mereka yang bermusuhan. Jadi jangan sampai kita justru malah menambah masalah. Kalau ada saudara kalian itu yang bertikai, maka damaikanlah. Setelah itu bertakwalah kepada Allah. Jangan mengulang. Jangan berbuat sesuatu yang menimbulkan permusuhan. Jagalah perdamaian, jagalah kerukunan. Hiduplah saling menghormati, saling menghargai. Orang di antara kalian yang paling mulia bukan sing kuat bodine, dhuwur derajate, okeh bondone, ayu bagus rupane, tapi apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling banyak kebaikannya di antara kalian. Orang yang paling banyak kepatuhannya kepada Allah di antara kalian. Dan orang yang paling banyak kebaikan-kebaikannya sama hamba-hamba Allah di antara kalian. Bukan yang paling kuat, sehingga dia bisa berbuat apa saja yang dia kehendaki. Bukan yang paling pintar, sehingga dia bisa meminteri sapa wae sing bodoh-bodoh, bukan. Tapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Itulah namanya iman. Yang bermusuhan jadi bersaudara. Yang sombong jadi rendah hati, menjadi tawadhu. Yang balas dendam suka memaafkan. Yang merasa kuat kemudian justru kita malah saling melindungi. Yang kaya berbagi pada yang miskin. Yang miskin punya sifat wirai. Yang miskin punya sifat yaitu memelihara diri. Sehingga ketika seorang siapapun dia memiliki keimanan, itu mesti nampak indah. Contoh, wong sugih. Dia punya iman, maka jadi orang kaya yang tawadhu. Kemudian dia orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang bersyukur, maka akan sangat indah dilihat oleh mata. Sangat mulia kedudukan syariatnya, dan sangat mulia pula martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika ia miskin, maka orang miskin kemudian dia orang yang penyabar, yang menjaga kemuliaan dirinya, tidak meminta-minta, tidak menggantungkan urusannya pada orang lain. Tapi meskipun dia miskin, dia sabar, tetap dia mencari nafkah dengan tangannya sendiri. Dia tetap menjaga dari hal yang haram, tidak mencuri, tidak kemudian menipu, menghalalkan segala macam cara, tapi dia sabar menjaga kemuliaan dirinya dengan hanya memakan dari hasil usaha sendiri. Apapun yang penting dia adalah halal, bukan apa yang enak atau apa yang menyenangkan, bukan. Kalau dia seorang laki-laki, maka jadi seorang suami yang benar-benar, jadi suami yang bertanggung jawab, melindungi keluarganya, membahagiakannya, menjaganya, menghormati istrinya, menyayangi anak-anaknya. Jadi istri juga demikian, istri yang taat pada suaminya, memuliakan suaminya, memuliakan keluarga suaminya, menjaga anak-anaknya, hartanya, rumahnya, menjaga kehormatan dirinya. Kalau berpakaian, dia berpakaian yang menutup aurat dengan baik, bukan dia mer-mer, kemudian dia tampakkan auratnya kemana-mana. Ini ketika orang dimasuki iman, mesti akan selalu tampak indah, tampak menyenangkan. Tapi ketika orang tidak punya iman, maka yang tampak adalah keburukan-keburukan.
Bukan. Sehingga dikatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Orang mukmin yang paling bagus budi pekertinya. Mukmin sing paling bagus budi pekertinya. Dalam hal berbicara lemah lembut, tidak senengane marah-marah, nesu-nesu, ngomel-ngomel, misuh-misuh. Lisan orang beriman selalu berkata yang baik dan benar. Jika tidak bisa berkata baik dan benar, dia banyak diamnya. Nah, Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Jika tidak bisa ngomong yang baik, supaya diam. Nah, ini jiwa-jiwa orang yang punya iman. Mesti dia tidak boleh ngomong yang jelek. Nek wong sing senengane misuh, mengata-ngatai orang dengan kata-kata yang kotor, caci maki sana, caci maki sini, rendahkan, ini tidak beriman. Masalahnya sukanya mencaci maki yang lain, merendahkan yang lain. Inilah, ini tampilan gestur orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim jarah. Mesti wong kene iman karo Allah dan dina akhir, mesti dia itu menghormati, memuliakan tetangganya. Nek ora iman, enggak peduli dengan tetangga. Menyakiti tetangga pun biasa. Dia tidak punya kepedulian. Awake dhewe niku omah tanggane cedhak mepet tembok, nyarep bangun omah. Izin ora kira-kira? Izin. Orang beriman. Tapi ora beriman sak-sake. Sing penting omah-omahku dhewe tak bangun-bangun dhewe. Nah, di timuran itu ada omah wong ora beriman ningkat omah tanggane ora diijeni, ketiban ember, ketiban botol, ketiban pas dulu kamare. Arep nuntut sapa wong sing ngarep pemborong. Lapor pemborong, ya mung dijoli gendhange tok. Kudune kan ya piye carane saurunge iki wis diijini. Kalau orang beriman itu sangat luar biasa. Apalagi imannya benar-benar iman yang dalam. Ini ada kisah nyata. Tapi saya lupa di mana tempatnya. Ada seorang ustadz yang menceritakan ada orang kaya itu bertetangga dengan orang miskin. Sing sugih itu pemborong bangunan. Nah, ini kontraktor lah gitu. Tetangganya itu tukang becak dan miskin. Nah, maka izin Pak, niku lajeng munggahke omah niki tingkat sekawan niku kan jenengan kan mungkin keganggu, tur dangu ngeten nggih. Jenengan selama kula bangun nganti rampung niki, kula suwun jenengan kula keinggen dhewe. Nah, kula ngusekke. Ben mboten ketetesan. Boten ketiban macam-macam. Dan nyun sewu jenengan iki teng mriku pun sampun nyambut damel. Jenengan manggon teng mriku pun kula cukupi kabeh. Mame butuh jenengan napa pun mriku kabeh. Neng kula suwun, jangan sekali-kali pulang sebelum omah ini jadi. Jangan sekali-kali pulang sebelum rumah ini jadi. Nek jenengan pulang berarti ngelake kula. Maka diungsikan sejauh 600 km karena Jakarta benar jom balik karena itu maka dibangunlah rumah itu. Nah setelah pulang pun kalau jemput go wangsul loh omah kula teng pundi. Manjangan saat ini pun hilang nih Pak telepon. Wah ya Allah, makhluk elek ilang sisan. Mboten Pak, ini griya jenengan ben kabeh ketok wong arep apik,
kula gawe rupane padha dengan juga tingkat sekawan. Nah, ini kan padha jejer. Ben ora adoh jarake. Ben ketok pantes dibangun ke. Omah 50 meter ditingkat dadi papat juga. Wah. Dadi raine padha. Wong becak paling sugih dhewe. Wong becak di rumah tingkat papat. Dengan kebaikan daripada saudaranya ini. Ini contoh yang orang beriman. Ya tunggu saya selama hampir 2 tahun dia tidak boleh pulang. Nanti saya yang kesini sendiri. Yang jemput dengan pulau dewi. Nah, akhirnya dijemput, dumahke, dolehke, omahe komplit. Ini contoh wong sing akhlaknya paling baik. Nek golek ngene iki paling oleh sak negara mung siji. Wong awake iki mecahne kancane tanggane lagi ngijoli ya. Lah itulah contoh-contoh gitu. Ini contoh yang sangat luar biasa. Contoh yang sangat baik. Moga-moga akeh wong sing ngene-ngene iki. Lah apa meneh? Awang ade niku berbuat baik itu enggak ana rugine. Karena yang akan dibawa pulang kepada Allah itu kebaikan-kebaikan itu. Ya, kebaikan-kebaikan itu. Akeh-akeh gitu wong ngetar bangun omah, tanggane mesin itu malah dinyang sisan omahe. Kuwi jek apik kuwi. Cek mendeng itu. Dinyang sisan, Pak nek gadeng ajeng kalau bangun omah. Nek katakan nek kula tumbas dipun mulai jali rumah mriku. Kuwi jek apik. Cek sae kula jali sing luwih rombo kan manggon mriku. Nah. Niki nek kula tumbas kan lemah semanten, kira samain semanten. Ini mboten ana najine rumahipun pun kula bayar 3 kali lipat memang turane bangun rumah. Kuwi apik kanthi untung. Apik mau. Nah, sing elek itu gawe tanggane ora kerasan, ben minggat. Terus didol sak murah. Itu kusisan sak murah-murah itu kan. Wong dolim ya itu. Wis tanggane miskin melarat. Nah, digawe ora seneng ben lunga digawe dhuwit saya kelas. Iki wong dolim kayak gini. Wong dolim kaya ngene iki ya ana. Nauzubillah min padahal fal yukrim jarah. Adalah dia memuliakan tetangganya. Hanya ketika orang kayanya seperti itu, wah tanggane mesti mulya kabeh. Wis duwe tanggane, tanggane dia berbuat baik, sikapnya baik, itu mesti indah dipandang siapapun, termasuk di hadapan Allah, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ini. Jadi pedagang juga sama. Jujur. Nggak pernah dia menipu, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, sok malah sering bonusi. Seneng ora sing tunggu. Seneng. Wis pedagange wonge guala. Larang sisan. Ngurangi timbangan sisan, ngurangi takaran sisan. Wis barangnya elek sisan. Nah, lah anake mengkono kuwi tok karo bakul liyane. Paksa tok ana omongan. Nah, ini ya. Jadi nauzubillah min zalik. Nek kadang ngene iki ya ono genep-genep donya iki ya ono. Bualak ya laris. Malah nek mung kuwi tok. Nih. Alangkah mulia kalau pedagang itu seperti Utsman bin Affan. Lomo. Tidak memberatkan pelanggan-pelanggannya. Nang ngono kuwi golek ya uangan. Sejarah ya sing nampak ya Utsman bin Affan. Inilah gambaran-gambaran yang disebut dengan orang beriman yang mendapatkan nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Sapa ngaku iman karo Allah lan dina akhir adalah dia memuliakan tamunya. Jenenge ikramu duyuf. Mulyake tamune ya maksudnya apa
Adanya nek tamu itu disuguh. Lah kejaba bakul mau tamune kan tuku. Niku kan ra kober. Tamu-tamu saya itu banyak tiap hari. Tak cepaki wedang nang ngarepan tok wis juga dhewe. Lah piye? Kene garap siji ramu teko meneh. Kowe tak cepaki aku wae. Kadang-kadang aku ane rong dombe cah cilik-cilik, cah TPA. Ya wis. Wong ya tamu kabeh. Arep piye meneh? Lah cilik-cilik iki yo ditata lagi orang rampung wis jukuki ya. Wis ra apa-apa lah. Wong kabeh ya tamune. Wong ora enek elek. Apa-apa sing dijukuk saka ngene dhewe itu karo wong sing njupuk itu berarti sedekah ya awake dhewe. Cuman kadang-kadang cah cilik-cilik itu rada jadi cah cilik harus dipahami. Wis jupak-jupuke ngombe ra dientekke. Nah, guang-guang tok itu datang gitu. Ya maklum lah. Namanya cah cilik. Wong sing kowe kadang-kadang yo ngono. Ya. Bekas cah cilik kadang-kadang yang ngono. Makanya tak cepak sing cilik-cilik itu dan tintekke. Itulah namanya kehidupan. Banyak orang beriman itu orang sing sabar. Wong iman itu wong sing sabar. Kenapa? Hidup ini ujian semua. Ya kayak ginilah kayak kadang hidup itu. Kadang ngene enggak ana urip itu sing normal, anake mau ngapik tok ra ono. Kadang dimulak-malik. Bapaknya orang genah, mboknya orang genah, mau anaknya soleh. Iya. Wadang anaknya atau bapaknya mboknya soleh anaknya bejijat yo. Padahal didik yo ora kurang-kurang. Ana sing bapak yang bejijat, mbok yang bejijat, anaknya bejujut yo akeh. Iya ono. Padha dene. Ana sing bapak yang mbok apik anake yo apik ya pirang-pirang. Neng kabeh iki mung uji. Nah, bahkan dunia ini sehebat apapun kita nggak boleh membanggakan diri. Kenapa? Itu hanya Allah yang memberi. Kita punya nikmat di anak soleh, alhamdulillah. Kita di anak orang soleh, ya alhamdulillah. Wong anak-anak dewi ujiannya kan saya oke. Tidak boleh kita menyalahkan. Wis didik anakmu ora to? Tidak boleh. Wong kita sedang mendidik nganti awan bengi sok didik kadang seperti itu kok. Adanya orang itu saling bersyukur, saling sabar. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jenengan rumangsa pinter nyalahke wong sing ora iso didik anak, adanya didik terus. Apa iso nyalahke Nabi Nuh? Sana Nabi Nuh. Nabi Nuh bodoh ya ora iso nyatane anake murtad. Andane gak mboten saged. Kabeh niku adalah ujian. Sing anake pinter mah ya ben ora sombong. Loh. Aku anakku pinter kabeh. Gawene jam 1 bengi kabeh. Wah itu jenenge wong sombong, pret maksudnya gitu. Kenapa? Tidak boleh begitu. Semua itu kemurahan Allah pada kita. Ya kan? Awake dhewe iki mung dipilih dadi wong sing ngene karena murahnya Allah. Sing sekolah ya dhuwur, uripe mung melarat ya oke. Kenapa? Ujian dari Allah. Sing tamatan S2, S3 kelas 2 yang sugih karena kemurahannya Allah. Betul. Nah, semua adalah namanya bersyukurlah kepada Allah. Wazkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi nikmati ikhwana. Itu satu contoh. Belum contoh-contoh yang lain. Jadi persaudaraan di antara kalian karena iman itu adalah baru satu contoh bagian daripada keimanan. Nah, dikit ditonggo-tonggo mukmin mukminah muslimah sing apik itu juga bagian daripada nikmatnya. Yo karyawan kok jujur kabeh, itu ya nikmatnya. Di dulur kok yo ngandalke kabeh. Itu ya nikmatnya Allah. Butuh sabar. Nah, kalau kita nggak sabar, nggak akan kita jadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Kenapa? Seperti apa keadaan kita saat ini? Kita harus mengeluarkan prinsip iman. Contoh, dina iki lara,
berarti dia sabar. Hari ini kita dapatkan nikmat, syukur. Hari ini kita punya masalah, tawakal. Dene iki ora ndek duit, ikhtiar. Ngono lho. Terus. Nah, dino iki bakul es nyepakne dagangan udan. Ya sabar. Tawakal karo Gusti Allah. Dino iki bakal kerupuk panase pol. Ya alhamdulillah mepe sing oke kan gitu. Semua kembalikan kepada Allah. Banyak sikap apa yang bisa kita tunjukkan dalam keadaan yang sedang terjadi, itulah bagian daripada iman. Sing iso ngecakne itu berarti orang Allah, nikmat dari Allah. Kenapa? Dia bisa bersikap, dia bisa memutuskan perkara sebagaimana iman mengajarkan kepada kita. Nah dia niku termasuk wong sing beruntung niku napa? Wong sing diwenehi Islam, dia bisa mendapatkan petunjuk Islam dengan baik dan diberi rezeki oleh Allah seberapapun menjadi manfaat. Nah, makanya ada kata begini, beruntunglah toba. Nah, jadi toba liman aslama wa qana bima rusika. Beruntunglah orang yang masuk Islam, kemudian dia memperbagus Islamnya dan selalu berqanaah. Qanaah itu apa? Saya bisa memahami begini kadang-kadang. Qanaah itu bisa nucoki apa yang ditompo dengan hasilnya. Gini. Wong sugih kudune salat berjamaah ajeg apa ora? Sedekah ajeg apa ora? Ngaji ajeg apa ora? Nah, berarti dia ini qanaah. Wong qanaah itu wong sing entuke disinkronke dengan output-e. Jenengan rezekine sedina 200. Nek kok pengajian mau ngantuk tok berarti niku kurang. Kuwi jenenge kurang mensyukuri nikmat. Oleh mung 20.000, neng salat berjamaah top, itu yang terbaik. Angel. Padahal ngere biasane entuk akeh mutung muni-muni kok. Biasanya bakul jam payu 100 payu 5 wis muni-muni tok. Padahal kita itu tidak kurang satu apa. Jebule menempatkan diri dengan petunjuk itu tidak mudah. Yang wong sing paling apik apa? Wong sing selalu memperbagus Islamnya dan selalu merasa qanaah dengan apa yang ada. Harus nucukke. Nah, iki untuk sambal goreng sepiring kudune engko salat eta ya, salate kuat. Itu loh. Nah, salate kuat itu loh. Oh, sak piring menjeng-menjeng ini. Jenenge kuat itu loh gampangane. Jadi wong sing beruntung itu wong sing rezekine selalu dimaksimalkan manfaatnya. Itu orang yang beruntung. Demikian karena nasi udah menjadi suguhan. Nah, tak akan konsentrasi bila kita tetap pengajian, maka mari kita makan bersama-sama dulu. Demikian, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.